Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah sosial media, yaitu Ibu Desi Aregawati SEAKM SI. Semoga Allah memperpanjang umur beliau, diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya atas nama Dan Kaisan Baihaqi dengan NIM 187222578, prodi Pendidikan Ekonomi, lalu mata kuliah sosial media, lalu dosen pengampu mata kuliah sosial media, yaitu Ibu Desi Aregawati SEAKMSI. Baik, saya di sini ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh beliau, yaitu tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah sosial media. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengulas aplikasi tentang aplikasi YouTube ini. Nah, sebelum saya mengulas aplikasi YouTube ini, ada 5 yang ada di dalam aplikasi YouTube itu, yang sering kita buka, yang sering kita nonton video, lagu dan lain sebagainya. Yang pertama adalah penelusuran YouTube. Lalu yang kedua adalah rekomendasi video. Lalu yang ketiga adalah berita dan juga informasi. Lalu yang keempat ada juga monetisasi kreator. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah YouTube Live. Baik, saya akan di sini akan menjelaskan dan mengulas apa sih yang ada di 5 unsur ini yang ada di aplikasi YouTube ini. Oke, yang pertama yaitu penelusuran YouTube. Nah, di penelusuran YouTube ada 3 elemen utama yang kami prioritaskan untuk memberikan hasil penelusuran terbaik: referensi, interaksi, dan kualitas. Nah, 3 elemen ini diberi tingkat kepentingan yang berbeda-beda menurut jenis penelusuran. Untuk memperkirakan relevansi, kami memeriksa banyak sekali faktor. Nah, seperti beberapa cocok justru, tag, deskripsi, dan konten video dengan query penelusuran Anda. Sinyal interaksi adalah cara yang sangat penting untuk menentukan relevansi. Kami menyetarakan sinyal interaksi agregat dari pengguna. Misalnya, kami dapat melihat waktu tonton video tertentu untuk query tertentu guna menentukan relevan tidaknya video tersebut dari query pengguna lain. Terakhir, terkait kualitas, sistem kami dirancang untuk mengidentifikasi sinyal yang dapat membantu menentukan channel mana yang memperlihatkan keahlian, kredibilitas, dan keterpercayaan dalam topik tertentu. YouTube tidak menerima pembayaran untuk penempatan yang lebih baik dalam hasil penelusuran organik. Jadi inilah yang disebut penelusuran YouTube. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang yang kedua, itu rekomendasi video. Nah, apa sih rekomendasi video itu? Nah, rekomendasi membantu kita menemukan lebih banyak video yang kita sukai
baik itu terkait resep makanan baru yang patut dicoba atau lagu favorit kita. Kami membagikan kita YouTube juga membagikan rekomendasi baik di halaman beranda YouTube maupun di bagian berikutnya. Sebagian saran video untuk ditonton selanjutnya. Saat kita sedang menonton video di YouTube, nah YouTube terus melakukan pengujian, pembelajaran dan penyesuaian untuk rekomendasikan video yang relevan untuk yang menonton YouTube tersebut. Kami mempertimbangkan banyak sinyal, termasuk histori penelusuran dan tontonan kita. Jika diaktifkan sekaligus channel yang sudah Anda subscribe, kami juga melakukan pertimbangan berdasarkan konteks, seperti negara dan waktu setempat. Misalkan, hal ini membantu kami menampilkan berita lokal yang relevan kepada Anda. Nah, jadi gini. Rekomendasi video ini gini. Kita tuh buka sebuah yang namanya contoh lagu. Lagunya itu misalkan lagu sholawat. Nah, muncullah sholawat yang kita inginkan. Setelah kita pencet, lalu ada juga muncul yang di samping sebelah kanannya itu muncul itu juga ada yang namanya sholawat yang lain. Nah, disitulah jadi YouTube merekomendasikan yang mana sama halnya sholawat yang selanjutnya. Jadi dia bisa diputar otomatis video yang kita inginkan sholawat, lalu sholawat yang lain itu akan muncul. Nah, itu jadi rekomendasi video. Lalu yang ketiga adalah berita dan informasi. Berita dan informasi di YouTube juga akan ada juga di YouTube menyiarkan berita dan juga informasi kepada kepada kita yang ingin menonton YouTube. Nah, ada kalanya Anda mengunjungi YouTube untuk mengikuti berita terbaru atau sekedar mempelajari lebih lanjut topik yang Anda nikmati. Untuk konten yang mengutamakan akurasi dan kredibilitas, termasuk berita, informasi politik, kedokteran, dan ilmiah, kami menggunakan sistem machine learning yang memprioritaskan informasi dan sumber-sumber kredibel dan menyediakan konteks untuk membantu Anda mengambil keputusan yang matang. Nah, jadi banyak sekali ya berita-berita terupdate juga yang ada di YouTube. Tapi kebanyakan sisi negatifnya ada juga yang informasi-informasi hoax yang disiarkan oleh para netizen-netizen yang lainnya. Nah, nanti kita akan ada seksi yang namanya ada video yang video yang kena copyright, yang dilarang, dan ada juga yang hasil sendiri. Oke. Kita lanjut ke keempat. Nah, yang keempat ini adalah monetisasi kreator. Apa sih monetisasi kreator itu? Nah, monetisasi kreator ini, karena memang saya juga udah pengalaman ketika bermain YouTube. Monetisasi kreator ini adalah sebuah yang dimana hasil kreator ini banyak yang disukai oleh para penonton. Nah, apa sih yang didapat oleh kreator YouTube ini? Nah, kita baca dulu. Kreator YouTube adalah individu yang membuat konten yang untuk YouTube. Hal ini adalah model unik yang meningkatkan kemampuan kreator untuk menghasilkan uang. Nah, langsung platform kami dengan berbagai cara, termasuk melalui penempatan iklan, penjualan, merchandise, dan langganan. Nah, jadi monetisasi ini banyak yang kita ketahui, yang saya ketahui pribadi, yaitu kita mendapatkan uang dari sebuah aplikasi YouTube ini melalui sebuah iklan, lalu juga penjualan merchandise dan juga langganan.
ada juga endorse ya kan dari aplikasi-aplikasi. Tapi ada satu hal yang banyak yang harus kita ketahui ketika kita harus dimonetisasi, yaitu yang pertama adalah kita harus namanya kreator itu harus hasil dengan hasil benar-benar kita sendiri. Nggak boleh ngejeplak, nggak boleh copy dari YouTube lain. Nah, jika sudah kena kena hak cipta dari YouTube tersebut, maka channel kita tidak akan bisa dimonetisasi. Ketika sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube, kita akan mendapatkan surat dari pihak YouTube tersebut. Setelah itu lalu kita dapat surat dari kode pos. Nah, setelah itulah kita konten-konten kita sudah mulai tuh bermunculan iklan. Nah, di situ karena banyak yang ingin mengendorse dari channel YouTube kita. Lalu yang terakhir yaitu 5. Yaitu YouTube Live. Setiap hari orang di seluruh dunia mengakses YouTube untuk menikmati momen-momen budaya terbesar di dunia. Mulai dari menyelenggarakan acara amal secara live, pertemuan town hall, atau konferensi para tentang berita terbaru. YouTube Live dan Prime memungkinkan kreator menyatukan penonton secara real time untuk belajar, berdiskusi, serta membentuk komunitas secara sosial baru. Nah, YouTube juga mengadakan YouTube Live yang dimana kebanyakan kreator itu live streaming, yaitu agar lebih banyak juga durasi orang yang menonton. Karena juga termasuk monetisasi terbesar adalah viewers yang banyak, lalu yang nggak ada yang skip. Makanya kebanyakan viewers itu kebanyakan ngambil intinya. Tapi ketika kita nonton YouTube itu sampai awal sampai akhir, itu jam tayangnya lebih banyak. Karena disitulah banyak keuntungan konten kreator di situ. Nah, mungkin kebanyakan live YouTube ini mengambil jam tayangnya. Nah, disitulah keuntungan dari YouTube Live tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya atas nama Renggasan Bayaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.